Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Hafid Arafi, kelas D4 TRKK reguler NIT 07 19 012 107. Mohon izin Pak, di sini saya akan menjawab ujian praktek pemeliharaan dan perbaikan mata kuliah Bapak. Yang pertama, soal yang pertama untuk menjelaskan mengenai baterai beserta spesifikasinya, yaitu tegangannya, kemudian dengan kapasitasnya. Yang pertama di sini saya akan untuk menjawab soal nomor 1. Yang pertama, saya di sini memiliki baterai ABC. Baterai ABC di sini merupakan jenis masuk ke dalam jenis baterai primer, yakni baterai yang tidak dapat diisi ulang. Jadi hanya sekali pakai, ketika habis berarti tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat di charger. Kemudian di sini tertulis tegangan di sini tegangan kerjanya adalah 1,5 volt. Kemudian di sini termasuk jenis ukuran AA atau A2. Kemudian bahan kimia yang menyusun baterai ini adalah jenis R6. R6 ini R6 IEC, di mana artinya adalah zinc karbon. Kapasitasnya kisaran sekitar 1100 sampai 2700 mAh. Kemudian saya memiliki baterai yang kedua, yaitu baterai Eveready. Nah, baterai ini juga sama dengan baterai sebelumnya, yakni termasuk jenis baterai primer, di mana baterainya hanya sekali pakai, tidak dapat diisi ulang. Kemudian jenis ukuran baterai ini adalah A2. Tegangan kerjanya 1,5 volt dan kapasitasnya adalah 1,5 volt. Kapasitasnya 2700 mAh. Kemudian untuk dimensi ukuran yaitu adalah 14,5 kali 50,5 mm. Kemudian karakteristik umum dari kedua baterai ini, baterai primer yang sering kita jumpai, itu adalah ekonomis pastinya, karena harganya terjangkau, umum, dan contoh aplikasi penggunaan dari baterai ini adalah peralatan-peralatan elektronik sederhana seperti remote televisi, radio, mainan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis baterai yang ketiga, saya mempunyai baterai Nokia, baterai HP Nokia jadul, di mana di sini tegangannya, maksudnya kapasitasnya adalah 10-20 mAh. Kemudian dengan tegangan kerjanya adalah 3,7 volt. Kemudian di sini baterai Nokia ini merupakan jenis baterai sekunder, di mana baterai sekunder yakni baterai yang dapat diisi kembali ketika habis dan bisa di-charger. Kemudian baterai sekunder juga terdiri dari berbagai macam jenis. Ada beberapa jenis baterai sekunder, tetapi untuk baterai Nokia ini masuknya adalah jenis baterai sekunder, tepatnya jenis baterai lithium ion, di mana jenis baterai lithium ion ini merupakan jenis yang memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi. Kemudian masa pakainya juga lebih lama, long lasting. Kemudian tingkat self discharge-nya juga lambat. Kemudian aplikasi jenis baterai sekunder lithium ion ini sering kita jumpai dalam baterai laptop, HP, kamera, dan lain sebagainya. Mohon izin Pak Agus, ini saya akan melanjutkan ujian praktek soal nomor 2, yakni untuk membandingkan antara MCB rumah dengan MCB tetangga. Di sini saya akan menjelaskan MCB dari yang ada di rumah saya.
Yang pertama di sini adalah sebelumnya MCB merupakan alat pemutus tenaga rangkaian listrik yang juga dilengkapi sistem pengaman yang dapat memutuskan rangkaian listrik dan otomatis saat terjadinya overcurrent dan short circuit. Di sini tegangan kerjanya bisa dilihat di sini adalah 230 atau 400 volt. Jadi kalau pada ini rumah saya adalah instalasi listrik satu pas, jadi tegangan kerjanya adalah 230 volt. Kemudian kalau arus nominal yang pada di MCB ini yaitu pada kode berikut CL6, artinya kurva tripping MCB yang menempatkan CL artinya adalah proteksi trip magnetik, dan angka 6 ini adalah arus nominal. Jadi ketika ada arus melebihi 6 ampere maka MCB akan trip. Kemudian di sini ada logo atau simbol seperti ini 1 dan 2. Ini merupakan lambang pol, di mana lambang ini menunjukkan bahwa MCB di rumah saya adalah MCB 1 pol. Kemudian pada CL6 ini tripping peringkat kurva tripping MCB menandakan tipe C ini akan trip apabila arus yang melewatinya itu lebih besar 5-10 kali. Kemudian di bawahnya ada angka 6000, kemudian di bawahnya 3. Ini artinya 6000 inilah kapasitas breaking MCB, yakni daya tahan MCB. Artinya MCB masih bisa bisa untuk dibebankan 6000 ampere, dan kalau lebih akan rusak jika mengaliri arus di atas 6000 ampere. Dan di bawahnya 6000 di sini ada angka 3. Angka 3 di sini artinya adalah energi, kelas energi, di mana kelas 3 ini nilainya adalah 1,5 joule per detik. Kemudian untuk C32N ini merupakan nomor MCB dari pabrikannya. Nomor ini biasanya digunakan pada jenis-jenis CB untuk perumahan umum. Kemudian berikutnya ini merupakan circuit breaker dari tetangga saya, Pak. Kemudian berikut adalah spesifikasinya, di mana tegangan kerjanya tidak beda jauh karena sama, yaitu 230 volt atau 400 volt, tapi ini instalasi listriknya satu pas, jadi bekerja pada tegangan kerjanya jadi 230 volt. Kemudian di sini arus nominalnya adalah 6 ampere. Kemudian dia akan trip sama apabila melebihi 6 ampere. Kemudian di sini merupakan CB dengan satu pol, jenis satu pol. Kemudian untuk kapasitas dayanya otomatis adalah 1300 watt, karena rata-rata pada instalasi listrik satu pas biasa dibebankan untuk beban-beban yang bersifat resistif murni. Jadi antara daya semu atau daya buta itu berbanding lurus atau sama dengan daya aktif S sama dengan P.